wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih pada kalian kalau udah mau hadir di sini ya. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu, berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita perkenalan dulu ya. Di sini perkenalkan nama Ibu Alicia Salsabila, bisa dipanggil Ibu Alicia. Itu dari sebelah mana Ibu? Saya Azhara dipanggil Ara. Nama saya Riora, bisa dipanggil nama saya Riora Azhara, bisa dipanggil ya. Nama saya Rizkia Mikaela, bisa dipanggil Rizkia. Oke, jadi tadi udah perkenalan ya. Selanjutnya di sini udah ada yang tahu belum kita mau ngapain sih di sini? Belum ya. Jadi di sini tuh kita mau melakukan bimbingan, namanya itu bimbingan kelompok. Udah ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Jadi dijelasin ya, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Nah nanti di sini itu kita membahas topik masalah yang bersifat umum. Kita bisa mendapatkannya melalui media cetak, koran, majalah, buku dan lain-lain. Nah kalau kali ini kalian dapat materinya dari ibu gitu kan. Jadi di bimbingan kelompok itu ada dua topik bebas dan topik tugas. Kalau topik tugas itu topiknya dari ibu, kalau topik bebas itu topiknya dari kalian. Karena ini pertemuan pertama, jadi kita membahas topik tugas ya, topiknya dari ibu. Sebelum kita mulai, kalian datang ke sini secara sukarela kan? Ya, jadi nanti ibu harapkan kalian waktu nanti ibu menyampaikan materi, masing-masing dari kalian saling aktif untuk menjawab apa yang ibu tanya, atau kalau kalian nggak ada kurang paham atau masih nggak mudeng sama kata-katanya, kalian bisa nanya aja gitu. Kan kita di sini sama-sama belajar dan takut salah ya. Oke, kita kesepakatan waktu dulu ya. Ibu kasih waktu 20 menit cukup nggak kira-kira? Cukup ya. Kita sepakat waktu 20 menit ya. Jadi ibu ulangin lagi, bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Nah di sini tuh nanti kita akan membahas topik yang bersifat umum. Tadi kan ibu udah bilang kalau kita hari ini bahasnya topik tugas ya. Nah ibu mau bahas tentang mood swing. Belum itu udah siap belum nih mau menerima materi dari ibu? Jadi ibu mulai ya. Ada yang tahu belum mood swing itu apa sih? Marah. Mood swing itu marah. Ada lagi yang tahu? Moodnya bisa berubah-ubah. Ya, bisa berubah. Ada lagi yang tahu? Tiba-tiba pas sedih, tiba-tiba nanti ketawa gitu, Senang lagi ya, nanti galau. Anel? Di sini ibu tambahin ya, mood swing itu adalah istilah untuk menggambarkan perubahan suasana hati secara cepat dan drastis yang bisa terjadi akibat pengaruh lingkungan maupun kondisi medis tertentu. Kayak misalkan kalian nih di sekolah lagi senang-senang main sama teman, atau di kelas lagi bercandaan, tiba-tiba guru kita masuk terus ngasih tahu nilai kita dapat jelek, pasti langsung sedih kan ya. Jadi yang tadinya kita senang jadi ya aku dapat nilai jelek gitu, sedih kan. Itu kayak itu juga bisa dibilang mood swing, karena dari kita senang bercanda sama teman, habis dikasih tahu nilai jelek kita pasti langsung sedih, galau gitu kan. Terus penyebab mood swing nih, kalian pernah kan kalau tahu-tahu bad mood atau tahu-tahu sedih, itu biasanya penyebabnya karena apa sih? Ya, udah hormon, nah, pada suasana. Terus ya, benar, tadi yang dibilang Amel, perubahan hormon itu kondisi yang bisa dipicu oleh perubahan kadar hormon di dalam tubuh. Kayak misal di sini udah pada PMS semua belum?
udah kan pasti kalau mau PMS gitu kadang moodnya suka nggak jelas kan ya, kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba sedih, nanti seneng lagi, sedih lagi, terus gampang tersinggung gitu ya. Terus biasanya karena gangguan mental juga dapat menimbulkan gejala berupa perubahan mood yang terjadi secara drastis dan ekstrim. Biasa kalau ini tuh berlaku untuk orang-orang yang mungkin punya penyakit gitu ya, maksudnya orang yang sakit juga kan pasti lebih sensitif ya daripada kita. Saya juga karena efek samping obat-obatan, terus kurang tidur juga. Biasa kalau misalnya kita kurang tidur nih pasti bawaannya pasti capek ya. Kalau bawaannya capek kita pasti kalau ada orang yang salah dikit marah ya pasti rasanya marah. Gitu. Terus tanda-tanda mood swingnya ada yang tahu nggak tanda-tanda mood swing itu apa? kayak sedih, terus berbicara dengan cepat, Bicara dengan cepat. Terus apa? Kamu mau ngomong? Nggak tahu. kayak marah-marah, Nggak jelas. Dan di sini ibu tambahin ya, ciri utama mood swing itu adalah perubahan suasana hati yang terjadi secara cepat dan drastis. Selain itu ciri-cirinya itu kayak misalnya kayak emosi yang tidak terkontrol seperti tidak marah dan atau cemas, terus insomnia kayak tadi kurang tidur kan pasti kita. Terus bicara dengan cepat, pasti kita kalau misalnya marah-marah kan kita udah pasti ngomong nggak jelas ya apa yang kita omongin gitu. Nanti kalau kita udah nggak emosi kita baru mikir kok tadi aku ngomong kayak gini ya gitu kan. Terus gangguan pada nafsu makan yang menyebabkan berat badan turun atau naik. Di sini kayak kalau kalian lagi galau nih biasanya kalian malah mau makan terus atau malah nggak nafsu makan? Kayak nafsu makan ya. Itu berarti masuknya nanti kalian berat badannya turun nggak naik. Kan ada yang orang kalau galau pengennya makan terus tiba-tiba berat badannya nambah. Terus kesulitan untuk memahami atau menyampaikan informasi dengan baik. Kalau misalkan kalian lagi belajar di sekolah nih, terus kayak tadi kurang tidur, malamnya habis begadang gitu, atau ada masalah dari rumah, waktu di sekolah dijelasin materi, kalian pasti pikirannya nggak fokus kan ya. Tuh. Terus cara mengatasi mood swing, ada yang tahu nggak kalau kalian lagi mood swing tuh biasanya ngapain sih biar moodnya balik lagi gitu? bukan dikatakan sedih, Gimana? diam aja, kalau ngomong Mau diem aja nanti Sendiri. tiba-tiba sendiri gitu. Jalan-jalan ya, kamu berolahraga, olahraga boleh, Amel healing ya, benar semuanya benar ya di sini. Bisa juga kalau di sini ibu tambahin itu tadi yang kalian sebutin semua itu benar. Jadi ibu tambahin lagi kayak membatasi konsumsi makanan yang mengandung gula tinggi, alkohol, kafein gitu. Kayak nggak boleh sering banyak-banyak minum minuman yang manis gitu. Terus minum kopi juga nggak boleh, apalagi alkohol ya. Terus kalau misalkan emang kalian ngerasa mood kalian udah nggak jelas, terus kalian ngerasa udah parah banget untuk diri kalian, kalian bisa konsultasi ke psikolog gitu. Tapi kan yang bisa ngerasain mood kalian masih wajar atau enggaknya itu kan kalian sendiri gitu. Tapi kalau misal dari yang ibu sebutin tadi itu kalian ciri-ciri atau tanda-tandanya bisa lebih dari ini, berarti itu kalian bisa konsultasi ke psikolog ya. Jadi, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup ya. Kalau misalkan udah cukup, di sini ibu mau minta satu orang buat nyimpulin nih dari yang udah ibu sampaikan tadi. Ada yang bisa nyimpulin? Yang kalian dapat aja nih dari yang tadi kita bahas bareng-bareng, kalian dapat dari yang kita bahas bareng-bareng ini apa gitu? itu yang bisa kita selalu berubah-ubah dan apa emosi kita gitu. Habis itu kita juga sering kayak kurang kurang nafsu makannya gitu. Itu penyebabnya ya. Terus cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu dengan healing atau jalan-jalan atau dengan melakukan hal yang positif.
melatih konsentrasi kalian. Jadi nanti misal ibu bilang pegang hidung, ya pegang hidung gitu. Jadi kalian fokus sama kalian, jangan melihat apa yang ibu pegang, tapi yang ibu ucapkan, gitu ya. Mulai ya. 1, 2, 3. David C pegang telinga. David C pegang mata. David C pegang hidung. David C pegang bibir. David C pegang alis. David C pegang gigi. David C pegang kaki. David C pegang jari. David C pegang mata. Berarti fokus semua ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kalau misalkan udah, ibu mau tanya nih, gimana nih perasaan kalian setelah melakukan bimbingan kelompok pada hari ini? Ya. Aku jadi tahu. Happy, Amel happy. Terus? Aku jadi tahu mood swing itu tuh apa? Yang mengatasinya. Jadi kalau misalkan udah kamu tahu, kita mau melakukan pertemuan lagi kapan nih kira-kira? Besok ya. Waktu dan tempatnya jam yang sama kayak hari ini atau beda? sama. Sama. Ibu ucapkan terima kasih sama kalian karena udah mau datang ke sini, hadir di sini, udah mau belajar bareng-bareng sama ibu, udah mau saling sharing-sharing pengalaman-pengalaman yang kita tadi. Sebelum ibu tutup, kita baca doa dulu ya. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Cok. Tawa-tawa.